Hai, kalian bosan kalah terus main di rank? Sama sih cuy. Tapi santai, kali ini aku akan memberikan sedikit tips dan trik bagaimana cara win streak di rank. Walaupun aku terapin sendiri gagal sih. Dan btw sebelum lanjut ke video ini, ada baiknya jika anda mendislike dulu video ini. Dan jika anda menonton video ini, saya ingin mengucapkan selamat karena anda adalah orang yang beruntung, karena kali ini saya akan membagikan sebuah tips bermain Hanzo yang tak terkalahkan di meta sekarang, yaitu Hanzo build tank. Tapi ini serius cuy, OP parah nih harus dipakai build tank asli. Aku udah buktiin sendiri cuy, walaupun kalah pun itu masih bisa ngebantai dapat MVP. Lumayan lah kalau kalian pengen nyari protection point lewat MVP kan. Buat player-player solo kayak aku kan membantu sekali kayak gitu cuy. Pokoknya Hanzo tank itu mengerikan. Kenapa bisa OP? Kan Hanzo itu ganasnya kalau pas ulti, dan pas ulti juga physical defense sama magical defense-nya berkurang jadi 50% kan. Jadi kenapa bisa OP? Wih, sabar cuy, sabar. Ini penjelasannya cuy. Jadi Hanzo itu nggak bisa sembarangan dikasih build tank, ada kualifikasinya. Dan aku bakal jelasin dari yang dasar dulu. Sebenarnya Hanzo itu udah pedes sih cuy dari lahir, berkat skill satunya di pas mode ulti. Jadi coba dibaca baik-baik. Kita bahas soal skillnya dulu. Skill 1 memberikan 300 plus 60% physical attack yang didapat dari build ataupun dari emblem, dan 15% dari maksimal HP sebagai physical attack di level 1. Dan kalau udah level maksimal itu bisa ngasih 550 plus 25% dari maksimal HP lawan sebagai physical attack. Bayangkan itu 25% cuy, banyak betul loh. 4% aja udah buat kaum pencari promo kayak kita kan. Jadi kalau skill satunya ini kena, sekali serosot musuh langsung ketar-ketir cuy. Keren, menakjubkan, amazing, awesomeness. Jadi walaupun kalian build tank, damage Hanzo itu tetap sakit cuy dari skill satunya. Jadi usahain up skill satunya dulu baru skill 2. Walaupun skill 2 nya itu emang cooldownnya lama bet sih. Lalu untuk buildnya jangan asal pilih cuy. Untuk buildnya aku rekomendasikan item-item ini, yaitu Thunderbelt, Boot Force, Twilight Armor, sama kalau ada musuh magic Cursed Helmet. Karena build ini sinergi lah cuy sama Hanzo. Penjelasannya, karena Hanzo ini tipe assassin yang masih ngandelin basic attack cuy. Beda sama kayak assassin lain kayak Lancelot, Gusion, Link, Haya, itu mereka kan bener-bener bergantung sama skill kan. Kalau Hanzo ini enggak, dia itu masih ngandelin basic attacknya kan. Kalau skill 2 kalian miss kan, kalian tetap mau nggak mau kan pakai basic attack buat ngumpulin stack skill 1. Dan dimulai dari Thunderbelt dulu. Kenapa item ini cocok banget? Karena dan dijadiin item ketiga karena pasifnya cuy. Setelah menggunakan skill, basic attack selanjutnya akan memberikan true damage sebesar 50 plus 5% dari HP maksimal lawan. Jadi ini cocok banget cuy. Sesuai kan sama Hanzo kan. Setelah lepas skill, dia langsung basic attack. Kurang lebih kan kombonya ulti, skill 2, miss, basic attack, skill 1. Atau skill 2, miss, basic attack, skill 1, miss lagi, balik. Combo normalnya kayak gitu kan cuy. Belum lagi ini item ngasih efek slow ke musuh juga sebanyak 40-80%. Semakin tebel darah Hanzomu, maka efek slownya semakin besar. Dan slow ini berlangsung selama 1 detik. Itu udah lumayan banget cuy. Lumayan singkat sih. Kan skill 2 Hanzo itu kan kita nggak ada efek slow kan, musuh jadi gampang banget kabur. Otomatis stack skill 1 kita juga bakal lama kan kekumpulnya. Kita juga imunnya bakal bentar. Dan kalau ada efek slow ini walaupun cuma 1 detik, itu lumayan banget cuy. Ya paling nggak musuh jadi susah kabur lah dari skill 2 kita. Jadi ini item emang enak banget dipakein buat Hanzo. Lalu item selanjutnya itu Boot Force. Item ini yang dicari itu sebenarnya dari pasif movement speed-nya aja sih. Jadi dengan adanya movement speed ini kan enak kan, kalian bisa ngejar-ngejar musuh
Lalu Twilight Armor, ini item juga sinergi banget sih cuy, apalagi kalau ketemu musuh-musuh yang burst banget kan, kayak Kerah-Kerah Mengenang, Aldous, Leslie. Dan kenapa item ini lumayan sinergi juga buat Hanzo, karena item ini mirip-mirip lah pasifnya sama Thunderbolt, yaitu dia ngasih true damage. Dia bakal memberikan 20 plus 5% true damage dari maksimal HP lawan. Ini yang dicari emang. Bayangkan cuy, Thunderbolt sama Twilight 5 tambah 5 10% tambah 25 35. Lalu kalau kalian ketemu musuh-musuh yang magic, kalian bisa pakai Cursed Helmet cuy. Kenapa nggak Athena atau Radiant? Karena yang dia ngasih damage, walaupun dia item defense tapi dia ngasih magical damage. Dan kayaknya item magic yang ngasih damage itu aja ya kayaknya. Iya. Ada lagi bro. Tapi untuk di awal-awal kalian wajib bikin War X dulu sih. Bukan wajib sih, rekomendasiku buat penetrasi dan juga movement speed cuy. Item tank ini bisa item ketiga aja lah. Walaupun kalian jumpa Nata pun itu kalau bisa jadiin War X dulu. Dan biasanya aku di item terakhir itu aku beli Melvic Roar karena buat nge-push towernya biar lebih enak. Untuk ratingnya pakai Bloody ya cuy, yang ungu. Karena rating ini tuh semakin darah lu tebel, semakin berjuka damage ratingnya. Oke, sekarang Anda pasti bertanya-tanya, kan Hanzo kalau ulti kan physical sama magical defense-nya berkurang jadi 50%. Apakah worth it dibikin item beginian? Weh, jangan salah, baca dulu deskripsi itemnya cuy. Atribut dari item-item ini tadi kayak Thunderbolt, Brute Force, Twilight, dan juga Helmet itu physical sama magical defense-nya tuh dikit banget cuy. Item ini sebenarnya yang diambil itu penambahan HP-nya cuy. Jadi kapasitas darahnya itu yang makin tebel. Thunderbolt ngasih 800 HP dan 40 physical defense. Brute Force 770 HP dan 45 physical defense. Twilight Armor 1200 HP dan ini malah nggak ngasih physical defense tapi ngasih critical reduction 20%. Dan Cursed Helmet ini juga ngasih 1200 HP dan juga magic defense. Oh tidak, magic defense nya cuma 25 cuy, kecil bet itu sumpah. Di skill 1 Eudora juga masih kerasa bet. Enaknya kalau darah kalian tebel gini kan, kalian bisa ngejar-ngejar musuh walaupun di dalam tower. Walaupun physical sama magical defense nya kecil tapi darah kalian tebel cuy, sustain pars gitu kan. Nah ini buktinya, walaupun itemku full tank, darah tebal, ya nggak full tank juga sih, ada 2 item attack. Cuma modal skill 1 sama pasif dari build memberikan damage terbesar di tim, 30%an lah sih. Kalau udah kayak gini, lawan siapa aja guys? Ketemu Natalia, gas aja anjir, gak usah takut, Hanzo kita tebal. Tapi kalau di awal-awal kalian minta cover tank ya, soalnya item tank kalian kan belum jadi. Lagian juga kalian bikin item War X dulu kan. Kayak di sini aku suruh si Frankie ini nempel aku terus, untung dia mau, padahal ini solo loh. Mungkin karena efek top global 9 aja ya, resmi terus cuy. Canda-canda. Ketemu Borat mode sulom, gas. Empuk. Ketemu preman Godland, clean, gas aja cuy. Ininya kalian udah nggak usah takut lagi mau ketemu siapa aja. Ketemu Aldous kayak, ketemu Patrick, clean, gas aja. Tapi ada kekurangannya sih cuy, Hanzo tank kayak gini. Kalian itu butuh banget namanya kerja sama tim. Kalau tim kalian ngelawak ya, aduh, kepala rasanya nyut. Karena Hanzo tank ini agak susah objektifnya, kayak ngelord itu bakal susah karena kalian nggak bisa solo lord, kalian nggak punya lifesteal cuy, yang ada execute. Jadi disaranin Hanzo build tank kayak gini tuh kalau bisa kalian mabar lah. Kayak di sini aku mabar bertiga sama temenku. Dia top global Gusion BTW 40-an kalau nggak salah. Dan sama tank ini, kita walaupun jarang mabar karena aku player solo ya, tapi aku percaya sama mereka karena kita udah kayak satu chemistry gitu loh. Apalagi si Wibu ini udah pakai hero nya kan, jadi makin percaya lah. Sebenarnya ini udah diterapin sih sama top global season lalu yang namanya lupa aku sih. Tapi mungkin karena dia top global puluhan di atas 40 kalau nggak salah, makanya build yang kayak gini jarang diterapin. Padahal OP parah cuy. Oke cuy, itu aja bacotan gak jelasku hari ini. Dan jangan lupa dislike.